Iya Pak, sama Pak. Relay aja, Iya Pak. sama lah ya. Mm-mm. Nah, jadi agak mudah ini ya. Assembling. Nah, kemudian di sini kita pilih apa komponen yang utamanya yang tidak bergerak. Nah, mungkin inventor juga begitu ya. Jadi kita pilih yang mana dia? Ini saya ada. Enggak ya, ini kita open ya. Kita pilih yang pertama yang kita pilih itu yang tidak bergerak, ya. Jadi yang tidak bergerak ini tumpuan, tidak berputar. Kita klik. Nah, terus untuk memudahkan ini jangan kita letakkan sembarangan. Kita letakkan di titik pusat, titik origin, ya. Jadi di sini memang dia kadang-kadang suka sembunyi ya. Jadi kita view hide show. Nah, di sini ada origin ini ya. Jadi kita tampilkan originnya dulu. Supaya nanti di titik 0,0,0 itu memudahkan kita nanti untuk mencari titik center ya, mencari di mana nanti titik berat. Nah, ini muncul dia kalau kita di sini. Di sini dia dalam kondisi hide ya, disembunyikan. Nah, di sini kita letakkan sama, repeat ya. Jadi dia datang ya. Repeat. Jadi sumbunya tumpuan ini kita buat kemarin di titik tengah dia ya. Nah, ya di sini ya. Itu kalau kita lihat dari atas ya nanti dia akan berada di sini ya. Dari depan ke tengah ya. Nah, ini tidak akan bergerak. Ini kalau kita pakai move ini ya. Nah, ini dia tidak gerak ya. The selected component is fixed, it cannot be moved. Ya. Nah, sudah itu baru kita pasang ke sini stang sehernya, ya, cranknya, bahasa Inggrisnya crank ya. Assembly, nah ini insert komponen. Ya. Kalau di inventor gimana? Insert juga. Kamu katanya kelas kamu katanya belum belajar assembling malah katanya. Inventor Pak. Inventor. Belum ya. Nah, di sini kita pilih yang crank, stang seher ya, klik. Nah, ini. Nah, nanti kita akan menyatukan ya salah satu ujungnya. Silakan di mana ya. Pokoknya ini letakkan sembarang dulu ya. Nah, kita oke kan ya. Nah, kemudian di sini assembly ada map, memasangkan, menjodohkan ya. Nah, kalau dulu kami training 2005, ini kita yang menentukannya sendiri. Kalau sekarang dia sudah smart, ya klik ini, nah nanti tampil layar ini ya. Ini kalau kita dekatkan ini ada petunjuknya, entities to map. Jadi entitas benda-benda yang akan dipasangkan. Nah ini kita pasangkan di sini, ya kan? Klik dan klik yang ini. Nah, maka dia akan milih sendiri ini. Konsentrik. Konsentrik itu artinya satu bagian. ya. Oh, Oke. Nah, kalau kita lihat dari atas, ini kita gerakkan nanti ya. Ini matikan dulu. Ya, ini biasanya kita sambung terus menerus ya. Jadi kalau kita mau, ini saya ingin membuktikan kita sudah masangkan itu apa yang terjadi maksudnya ya. Nanti kamu akan memahami bagaimana bayangan kamu tuh akan mengunci pasangan tadi ya. Nah, ini kita pengennya dia kan berputar ya. Nah ini dia masih bisa bergerak ya. Kesini tidak bisa. Kalau kita lihat dia tidak bisa ya. Tapi dia akan mutar kalau kita gerak ya. Nah, sudah mutar. Konsentrik tadi ya. Tapi ini dia masih kesana kemari. Artinya kita kasih batasan lagi ya. Nah, apa kira-kira? Map lagi ya. Map. Nah, di sini ada pilihan coincident. Coincident itu artinya berepeat. Ya. Ini paralel. Ya. Ini tangent. Jadi dia menyinggung. Ini konsentrik tadi, ini lock kunci. Nah, ini ada jarak. Supaya dia tidak berpindah, kita kasih jarak misalnya ya. Nah, itu salah satu cara ya, misalnya 0,5. Ya, ini tidak ada pengaruhnya nanti. 0,5 ya. Jadi dia tidak ngarah ke mana-mana ya. Nah, pas
pipi ini ya paste ya. Nah, ini kalau kamu nanti pakai mouse. Nah, kalau saya udah kaku ya. Kamu nanti pakai mouse, ini ada perintahnya untuk mutar-mutarnya. Kalau nanti ada mau tanding ya harus cepat. Nah, ini kita klik, ini nanti baru satu ya. Ini yang pasangan dia tadi ke sini. Nah, jadi kalau kita lihat dari atas, nah dari atas tadi pindahkannya itu pakai shortcut kalau kamu nanti ya. Nah, kalau saya mouse terus ya. Ini kalau saya pindahkan, saya move, nah, dia nggak bisa lagi ya. Nah itulah caranya nge-map itu maksudnya. Jadi kita bayangkan bagaimana tujuan dia berpasangan ini. Jadi kalau pengertiannya sudah sampai begitu nanti akan mudah. Ini tidak pindah-pindah lagi dia. Paham? Ya itu nge-map tujuannya. Terus kita pasangkan lagi untuk yang lengan tadi ya, sama assembling, insert, komponen ya. Kita pilih yang batang engkol yang 250 mili, sama dengan led. Jadi tidak boleh tidak sama, nanti susah kita bandingkannya. Klik. Jadi dia tentu kalau kita pengen yang di sini tidak apa-apa ya, dia nombor ini juga tidak apa-apa, tidak ada ngaruh. Nah, kita klik ya, terus map ya, assembly, map. Nah, yang sini dengan yang ini. Nah, kalau kita pengen dia berlawanan, tadi ini kan ke sana dia. Nah, kita klik ini. Gitu. Jadi ini ada map alignment, pensejajarannya itu bagaimana ya. Nah, ini kita lihat dulu bagaimana reaksinya. Jadi kita tahu nanti kalau untuk dia bergerak, nah ini kamu juga harus cari shortcutnya ya. Nah, dia masih ya, tapi dia sudah mellow ya. Kalau kita lihat tadi sama kasusnya ya, masih begini ya. Oke, jadi apa lagi nih masangannya sama dengan tadi ya, masih jarak ya. Nah, jadi assembly, map ya. Ini tadi ubah ya. 5. Nah, jadi antara pipi ini dengan ini. Nah, paham nggak kira-kira? Nah itu sama, ya. Jadi kalau kita lihat map itu harus mengarah kepada tujuan kita, bagaimana kita akan berkeinginan dia semuanya berpasangan, ya, bergerak ya. Nah, ini nanti kita akan menggerakkan ini ya. Nah dia sekarang masih ikut-ikut dia. Nah, tapi dia pengennya kita nanti dia akan menarik gerak lurus piston ya. Pistonnya agar bergerak lurus ya. Jadi kalau kita pandangan depan, nah ini kita putar, dia tidak ujungnya itu tidak kemana-mana ya. Ujungnya ini akan sejajar dengan garis horizontal ya. Tadi mesin pembakaran dalam itu kan mesin yang berubah gerak lurus dari piston hasil pembakaran menjadi gerak putar ya. Nah, putarnya. Tapi kalau di sini kebalikannya, kita mensimulasikannya ini dulu ya. Terus apa lagi? Panggil yang pasangannya piston tadi ya. Nah, pistonnya banyak saya membuat ya. Ini ke kelas. Silakan mau yang mana ya? Silakannya ya. Ini ada yang ini. Nah ini juga waktu kita membuat rancangan benda ini, itu harus terpikirkan. Ini sehar ini kemana posisi? Jadi jangan pilih top plan waktu kita membuat ini. Nanti tidak langsung ngarah seperti ini jadinya. Tapi kalau dari mulai membuat komponennya sudah kita pikirkan dia kemana posisinya, maka dia akan memudahkan kita ya. Nah, ada pendapat kemudian? Ada pertanyaan barangkali? Enggak ada Pak, belum ada. Nah ini kayak tadi juga kita match ya. Nah match yang pertama gimana? Bahwa ini akan berada di tengah-tengah ini ya.
Nah, itu gimana menurut kamu paling mudah cara ngemetkannya? Selain nanti ini akan masuk ke lubang itu ya. Nah, ini kita klik lubang ini ya. Nah, nanti dia akan pasti ya, kalau kita lihat dia masih tidak tengah-tengah ya. Tapi kalau kita lihat dari depan dia sudah. Nah, jadi kalau kita gerakkan ini tadi dia masih tidak bergerak ya, masih di ujung. Kita pengen dia sejajar dengan lubang yang tadi ya. Nah, gimana caranya? Jadi coba ada yang punya pendapat? Ini kalau kita lihat dari pandang atas begini dia. Apa yang kita pasangkan, matkan antara dua komponen ini? Selain di sini tadi masuk pin ini pin sehat namanya ya. Di sini nanti ada pin untuk gear reduction ya, roda gigi. Di sini gimana? Ini pinnya sudah masuk, tinggal kita pasangkan nanti pinnya dia sudah. Tapi pinnya kita nggak lengkapi. Ini menurut kamu gimana nih caranya? Supaya dia ada di tengah-tengah. Cara mudah? Make badannya Pak. Badannya. Iya. Badannya. Lubang itu. Ini lubang sudah. Bukan lubang. Antara muka dengan mukanya, Pak. Hah? Antara muka crank itu, Iya. antara muka crank ya dengan muka itu, Pak. Nanti Tengah-tengah. iya. Nah, itu kamu lihat ya. Jadi seher di sini kemarin kita buat di pasangan di sini dia di front ya. Jadi kalau saya lihat saya pandang depan, pandang atas, front. Nah, dia di tengah-tengah itu. Ya. Iya, Pak. Nah, karena itulah makanya mendesain itu kita pilih titik origin tadi ya. Kemudian ini stang seher. Apa nama? Amnya kita lihat batang engkol ya. Nah, dia sama. Jadi kita tidak usah pusing-pusing, kita pilih aja ini front line. Karena dari desain kita sudah membuat item-item ini, komponen-komponen ini sudah sedemikian rupa memudahkan kita nanti mengematkannya ya. Jadi kita pilih antara batang engkol ini frontnya dengan leher ya. Mana kelihatan? Front, nah itu pasti dia sudah tengah-tengah itu. Jadi ini tidak perlu lagi kita kasih jarak, dia sudah ya. Ya pasangannya sudah menyatu ya, tapi dia masih nganar ya. Nah, kalau kita klik ini, nah, masih ada satu lagi. Gimana caranya? Ayo, supaya dia bergerak lurus, mantap. Yang lainnya mengikuti. Mapnya, map apa? Mana? Kita nge-mapnya. Lah banyak saya kasih contoh wawasan. Gimana? Dari kunci. Mana ada kunci sini? Lambang gembok. Lock itu, lock. Dia mau dikunci dia. Ini supaya seher ini, ya kalau kita lihat dari depan, dia harus bergerak sejajar dengan ini titik origin ini. Jadi dia bergerak begini saja sehernya, kiri kanan. Ayo. Jadi kalau kamu sudah paham tadi dengan assembly, maka semuanya akan mudah. Terutama untuk motion ya. Kalau assembly sembarang baik ya tidak masalah. Tapi nanti kapan kamu mau mensimulasikan, menggerakkan ya, animasi ya. Kayak misalnya kita membuat assembly untuk baris assembling ya. Jadi mulai dari misalnya bagian bawah mau di assembling ke bagian atas, pakai apa skrup, itu kan baru berjalan ya. Nah, ini bisa disimulasikan. Jadi misalnya ngambil bagian bawah ya, kemudian berikut dia berjalan bagian atas, kemudian berikut dia ngambil kulir skrup bagaimana ya, kemudian dia dipasangkan. Nah, ini juga ini sudah mengikat dia di sini dengan dengan penghubung.
tapi dia masih tidak sesuai dengan harapan kita. Apa matnya? Ayo. Sudah banyak nih contohnya. Matnya itu supaya kamu paham maksud saya ya. Matnya pasangannya. Nanti nomor 2 juga akan berjalan sendiri, nanti kamu akan bisa sendiri ya, diharapkan. Ayo. Supaya seher ini bergerak kiri kanan saja, tidak seperti tadi. Ada pendapat? Nah, banyak tadi contohnya saya berikan. Nah, ya. Jadi kita pilih di sini dah. Ini top line ya, top line yang lewat titik 0, 0, 0 ya. Nah, kita pasangkan dengan sehernya. Sehernya kita lihat di sini. Top line juga. Nah, gitu. Ya. Kunci. Oke. Jadi nanti kalau kita gerakan, dia sudah gerak maju, mundur, kiri, kanan, tidak kemana-mana lagi dia. Nah, itu maksud saya, mengapa saya minta kamu untuk berpikir itu tadi, ya supaya kamu akan mudah nanti apapun halnya ingat dengan kemana kita akan menginginkan dia bergerak. Ada pertanyaan barangkali? Nggak ada. Nah, itu kalau sudah begitu kita sudah work add in ya, kemudian kita pilih motion ya, nanti muncul motion study ya. Nah, di sini motion study ini supaya dia bisa berputar, maka kita harus memberi dia motor. Ini motor, klik motornya ya. Nanti kita pengennya di sini komponennya apa? Nah, kita pilih komponen yang ada di stang sehat ya. Kita pengennya dia sebagai penggerak. Nah, kebalikan dari yang sebenarnya. Ini dia. Kita dekatkan nanti motor location, lokasi motor. Nah, kita klik ini ya, T1 ya. Ini mungkin kalau sudah oke dia. Nah, ini mau kiri kanan, ini gerak ya. Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, ini mainnya. Kemudian di sini tinggal kamu pilih nanti mau berosilasi ya, mau servo motor yang bisa dikontrol. Ini kalau versi baru ini muncul ya servo motor. Di sini kalau kita mau yang constant speed, jadi kecepatannya kalau di MATLAB itu 500 rpm ya. Kita akan membandingkan dengan yang di MATLAB 500 rpm. Ini ya, oke. Kemudian ini jangan banyak-banyak ya. Misalnya 2 detik aja. Ininya kalau mau pelan ya kita pergerakannya kita pelankan ya. Nah, kemudian klik calculate. Ininya jangan animasi, tapi kita pilih yang motion analysis. Jadi semua rumus program yang di MATLAB itu di sini sudah ada. Jadi kita tidak memikirkan programnya, menghitungnya tidak mikirkan kita. Kalau MATLAB kita ingat di materi yang saya ajarkan kemarin ya. Bab 2 pemodelan ya. Ini apa jadi ini? Nah, ini. Jadi kalau yang di sini kamu lihat, di sini ada model, dan model ini akan kita gambarkan. Nah, yang untuk yang ini nomor 2. Ya. Jadi itu maka modal awalnya harus paham dulu kamu. Jadi kita membandingkan pemodelan yang model matematiknya kita buat ya dengan yang kita tinggal pakai saja. Itu akan mempercepat kita menganalisanya ya. Nah, ini listannya ini. Ya. Ini. Nah, ini model matematikanya. Ya, ini 120, ini 250. Diharap ini kamu sudah di print, dibaca-baca. Ini rumus.
ini adalah kecepatan, ini adalah percepatan. Kemudian ini 500 rpm tadi. Ya, ini dalam satuan meter ini. Ya, 0,12 dan 0,25. Ini hasil grafiknya, hasil simulasinya. Jadi dengan simulasi ini kita bisa melihat, ya, menilai dengan angka-angkanya. Jadi pada saat 5/100 detik itu posisi piston, ya, berada di arah ke kanan misalnya, ya. Nah, ini paham? Ya, jadi ini kita pilih tadi sudah calculate itu, ya. Maka nanti kita akan melihat hasilnya. Nah, hasilnya ini. Nah, kalau enggak di sini, ya. Nah, paham? Ya. Jadi kalau kita mau melihat geraknya begini. Itu dia menghitung dia. Tapi geraknya berulang-ulang, ya. Nah, itu sudah berapa putaran? 2 detik aja berapa putaran? Berapa kali ngengkol gitu, ya. Nah, nanti kalau kamu mau dia geraknya itu smooth, kita klik ini, ya, motion study property. Nah, ini kita tambah, ya. Frame-nya kita tambah, ya. Sampai berapa? Jadi dia pergerakannya tidak kasar kayak tadi. Nah, ini contoh, ya. Jadi kalau kita lakukan, masih kan kasar juga, ya. Ya, itu frame-nya itu gaya dia pada saat dia melakukan motion. Nah, ini simulasi menggunakan program yang ada setelah kita pelajari, ya. Nah, tadi resultnya ini supaya sama dengan yang ini resultnya. Ini hanya satu siklus, bisa kita batasi, ya. Ini juga nanti kalau kebanyakan ya kita pindahkan ke sini, ya. Nah, ini 1 detik, ya. Ini kita mulai lagi. Setiap kamu ada perubahan, ini waktunya dirubah dulu, ya, ke 0 waktunya, ya. Nah, tadi mungkin saya belum merubah ini tadi. Ini untuk cepatnya ya bisa kita. Itu semakin ini kan motion analysis, ya. Itu setiap kita rubah kita hitung kembali, calculate. Ada agak lumayan, ya, agak cepat, ya. Nah, itu. Sekarang hasilnya kita lihat di sini dengan mengklik ini, ya, atau ini bisa plot, klik. Nah, tadi di sini kita lihat, tinggal kamu pilih, kamu nanti harus berhasil ini. Saya mungkin tidak akan sampai ke sana, ya. Jadi kamu harus memperagakan posisi piston, kecepatan piston meter per detik, ya, dengan MATLAB ini. Ini sudah ada contohnya. Kamu nanti harus menghasilkan seperti ini, akselerasi, percepatan, dan ini untuk dari gerakannya ini seperti sinus, ya. Jadi gimana itu caranya? Nah, kita klik di sini. Nah, ini select kategori, ya. Ini displacement, tadi ada velocity, ya. Displacement itu perpindahan nanti, ya. Posisi, ya. Tinggal kita pilih di sini, ya. Nah, kalau mau menghitung gaya di sini ada momentum, ya. Kuantiti yang lain nanti dia akan kita tentukan di sini, ya. Ya. Kita pilih X, X dot, X double dot. Ini. Ya. Select sub kategorinya. Nah, di sini mau linear apa angular, tinggal kamu pilih, ya. Misalnya linear displacement. Kemudian di sini tentu kita pengennya di sini gerak sumbu X, ya. Kalau tidak ada nanti kita pilih yang magnitude. Jadi geraknya itu kan pasti kiri kanan, ya. Kiri kanan, ya. Nah, ini dari sumbu X. Nah, kalau tidak berhasil nanti paling mudah itu magnitude. Jadi dia yang menghitung sendiri, ya. Kita cek dulu sumbu X arahnya. Nah, di mana? Nah, select 2 point pace. Nah,
select to point atau paste. Kita pilih di sini. Nah, ini adalah di mana posisi pembakaran terjadi ya. Kita klik. Nah, ini gelombangnya. Jadi ini banyak ya. Berapa siklus ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1 detik. Nah, 1 detik. Kita bandingkan dengan yang MATLAB tadi. Ini posisinya lihat. Ya, dia cuma tidak sampai 1 detik, bahkan berulang terus. Ya, ini satuannya milimeter, ini satuannya meter. Nanti kamu bisa membatasi sampai 0,1 detik. Nah, ada pertanyaan enggak? Yang lain, ini tugas untuk menyelesaikannya ya. Nah, kemudian dibandingkan dengan yang di MATLAB. Ingat di LMS ya sudah ada batas-batas waktu ya untuk mengumpulkan tugas ya. Jangan nanti kamu belum sudah lewat waktunya belum upload tugas-tugas. Jadi sudah saya peringatkan terus menerus ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Pak, nanti untuk apa tuh belajar simulasi MATLAB-nya ada kan, Pak? Iya, silakan nanti. Di sini belum diinstal ada MATLAB. Install dulu. Enggak ada, Pak. Di komputer ini ada MATLAB. Ada, enggak? Coba lihat. Kalau kata Ada kan, enggak salah. diinstal dulu MATLAB. Namun misalnya ini seharusnya minta bantuan Bu Citra ya. Bu Citra itu kan teknisi, tapi itulah dalam buku. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Siap, Pak. Ya, udah saya